Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar bahwa ada dua manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Masih ingat tidak namanya siapa? Yang laki-laki siapa namanya? Siapa? Adam. Yang perempuan namanya? Ada yang ingat? Hawa. Anak-anak, Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa karena apa? Karena mereka tidak taat. Mereka tidak taat perintahnya Tuhan. Mereka membuat Tuhan itu menjadi sangat sedih karena mereka tidak taat. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka diusir dari Taman Eden yang indah itu. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar apa sih sebenarnya yang terjadi setelah itu. Jadi, pasang telinganya baik-baik. Oke? Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali belajar. Kami akan sama-sama belajar apa yang terjadi di Alkitab dan kami berdoa, Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh belajar dengan baik. Telinga kami pakai untuk mendengar, otak kami pakai dengan baik supaya kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, tolong berkati waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, coba kalian perhatikan baik-baik gambar ini. Waktu Bapak Adam dan Ibu Hawa itu berdosa, Tuhan itu sama sekali tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan tetap sayang sama mereka, mengasihi mereka. Sampai akhirnya Alkitab tulis bahwa mereka memiliki 2 orang anak laki-laki. Yang pertama namanya Kain. Coba anak-anak ulang. Siapa namanya? Kain. Dan yang kedua adiknya itu namanya Habel. Siapa? Habel. Good. Nah, 2 anak ini itu bertumbuh dengan baik. Mereka bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan besar. Kain, nah ini kekenya. Si Kain itu menjadi seorang petani. Dia mengolah tanaman-tanaman supaya bisa dimakan. Nah, ini Koko namanya. Yang kedua, si Dede. Dede namanya Habel. Habel ini adalah seorang gembala kambing domba. Gitu. Jadi, dia yang jaga kambing domba supaya kambing domba makan dengan baik. Sehat-sehat juga kambing dombanya. Jadi, si Koko, Kain itu jadi petani, urus tanaman-tanaman. Si Dede menjadi seorang gembala kambing domba. Oke ya? Nah, anak-anak, tibalah saatnya bagi mereka itu untuk belajar menunjukkan bahwa mereka itu mengasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu, suatu hari mereka datang. Mereka mau datang kepada Tuhan, lalu mereka mau memberikan persembahan. Anak-anak ingat tidak waktu kita masih sekolah minggu, kita kalau datang ke gereja bawa persembahan kita bawa uang kita mau kasih yang terbaik kepada Tuhan. Nah, dulu mereka juga, Kain dan Habel itu mau datang kepada Tuhan memberikan persembahan. Nah, tapi persembahannya itu agak berbeda. Jadi bukan dalam bentuk uang, tapi hasil dari pekerjaan mereka. Jadi si Koko, Kain itu memberikan hasil tanah kepada Tuhan Allah. Artinya dia bawa tanaman-tanamannya, dia bawa kepada Tuhan. Nah, Habel juga begitu. Dia juga memberikan persembahannya dari apa yang dia punya. Karena dia adalah gembala kambing domba, jadi dia membawa kambing domba juga. Dan Alkitab tulis bahwa Habel itu memberikan yang terbaik. Bu Mei bacakan ya. Ini ayat keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban
persembahannya itu. Jadi Habel itu memberikan yang terbaik. Dia punya kambing domba, dia kasih yang gemuk, yang sehat, yang paling bagus, lalu dia kasih kepada Tuhan. Waktu Tuhan lihat itu, Tuhan senang sekali. Wah, Habel ini mempersembahkan yang terbaik. Berarti kalau dia tahu mempersembahkan yang terbaik, itu karena dia mengasihi Tuhan. Jadi anak-anak, orang kalau mengasihi Tuhan, itu pasti memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ingat itu baik-baik ya. Nah, jadi Tuhan itu sangat senang lewat persembahannya Habel. Masalah mulai muncul anak-anak. Masalah mulai muncul. Waktu koko Kain melihat persembahannya Habel diterima, tetapi persembahanku tidak. Waktu Kain tahu itu, Kain mulai tidak senang. Koko mulai tidak senang. Di dalam hatinya itu tumbuh yang jahat. Muncul apa anak-anak? Muncul yang namanya iri hati. Dia tidak suka kalau Tuhan terima persembahan adiknya, sedangkan punya dia tidak. Mulai yang buruk itu muncul. Dia bertanya-tanya, Tuhan kenapa pilih kasih? Kenapa pilih persembahan adik tetapi tidak pilih persembahan saya? Yang salah adalah apanya anak-anak? Hatinya koko Kain. Nah, yang muncul itu adalah iri hati. Iri hati itu anak-anak kalau kita cemburu kepada apa yang orang lain punya sedangkan kita tidak punya. Dan hal itu menyedihkan hatinya Tuhan. Nah, anak-anak, waktu iri hati itu muncul dalam hatinya Kain, Tuhan itu sudah sedih. Tuhan tidak mau kita punya itu di dalam hatinya kita. Tapi koko Kain itu tidak memperbaiki dirinya. Waktu dia mempersembahkan hasil tanahnya dan Tuhan tidak terima, seharusnya dia datang kembali lalu mempersembahkan yang lebih baik. Belajar dari adiknya Habel. Tetapi koko Kain tidak melakukannya. Malahan koko melakukan hal yang lebih buruk. Dosa iri hati dari Kain itu membuat dia melakukan hal yang jahat sekali kepada adiknya. Anak-anak, Alkitab tulis bahwa adiknya Habel itu akhirnya mati gara-gara koko Kain. Koko Kain melakukan hal yang jahat sekali sampai adiknya mati. Anak-anak, Tuhan itu sangat sedih terhadap perbuatan dari Kain. Kain itu dikuasai oleh rasa iri sampai dia tega melakukan hal yang jahat. Anak-anak, Tuhan itu sangat sedih. Akhirnya Kain itu diusir dari rumahnya. Dia tidak boleh lagi tinggal di sana. Tuhan bilang kamu tidak boleh lagi tinggal di sana. Sedih sekali anak-anak. Anak-anak, hari ini kita belajar seperti ini. Kita belajar bahwa Tuhan itu mau kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Yang pertama itu coba kita lihat ya. Sedari kita kecil, kita mau belajar seperti adik Habel. Apa sih yang dia lakukan? Satu, dia itu mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dia punya kambing domba, dia punya banyak kambing domba, tapi dia pilih yang paling bagus. Yang paling bagus, dia mau kasih kepada Tuhan. Kalau saya punya banyak kambing domba, yang saya mau kasih kepada Tuhan, bukan yang rusak, bukan yang lemah, bukan yang sakit-sakit, tapi yang paling bagus, yang paling sehat, yang paling gemuk.
Pokoknya yang paling bagus. Nah, anak-anak kita juga mau belajar, kita mau kasih kepada Tuhan yang paling bagus. Yang kedua adalah kita mau belajar untuk mengasihi saudara kita. Mengasihi semua orang. Kita tidak mau seperti kokoh kain yang iri hatinya. Tapi kita mau belajar untuk mengasihi. Kita mau belajar apa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, anak-anak sekarang kita mau bangkit berdiri yuk. Kita berdiri, kita nyanyi satu lagu. Kasih. K-A-K-S-I-H. Jadinya kasih. Kasih. Jadi lagunya K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Bisa anak-anak? Kita coba ya. Kita coba pakai gerakan gimana? Kalian tidak bisa lihat ibu ya. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Yeay! Anak-anak pelajari lagunya di rumah ya. Kita mau belajar mengingat bahwa harusnya kita itu hidup penuh kasih. Ini adalah tugas PR-nya. Jadi, mengerjakan tugas di buku cetak halaman 41 dan 42. Halaman 41 itu anak-anak akan mewarnailah dengan baik ya, karena kita mau belajar mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, termasuk waktu kita lagi kerja PR. Dan yang kedua, di halaman 42, anak-anak itu akan mengisi soal, pilih jawaban yang benar, lalu tulis jawaban yang benarnya di kolom yang tersedia. Nah, bukunya itu dikumpulkan hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020. Ingat baik-baik ya. Anak-anak, kita sudah selesai. Ibu berharap bahwa anak-anak bisa sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ikut Ibu Mei berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya sudah belajar agama Kristen. Tuhan Yesus, tolong saya belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tolong saya mengasihi orang-orang di sekitar saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.